Selamat malam, saudaraku-saudaraku, dan semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Terima kasih atas kedatangan saudaraku. Terima kasih atas kehadiran saudaraku dan rekan-rekanku semua. Tentunya malam hari ini kita tetap dalam rutinitas yang sama ya saudaraku ya. Kita tetap melakukan aktivitas seperti pada malam-malam sebelumnya, yaitu melakukan penjelajahan. Kita telusuri sudut demi sudut, ruangan demi ruangan yang ada di lokasi ini. Tentunya kita pun gak ngasal ya saudaraku ya. Kita gak ngasal, kita gak ujuk-ujuk langsung mendapatkan lokasi. Kita pun juga mendapatkan lokasi berdasarkan informasi. Dan dari informasi yang kita terima, saya langsung tertarik ya. Saya langsung tertarik dan memiliki niatan untuk melakukan penjelajahan di tempat ini. Dan entah apa yang akan kita dapatkan nantinya. Semoga kita mendapatkan kelancaran. Semoga kita tidak menemukan kendala apapun dan tidak mendapatkan kendala apapun. Dari informasi yang kita terima, ini mitosnya ya, ini mitosnya. Dipercayai di tempat ini, atau kita mungkin bisa menyebutnya di gedung ini ya. Di gedung ini kerap terdengar suara-suara seperti seolah-olah ada aktivitas. Dari area luar tuh kedengaran kayak ada suara-suara aktivitas gitu. Ya kayak orang-orang ngobrol cuman gak jelas. Kayak ada suara-suara langkah-langkah. Kayak ada suara-suara benda patah-patah ya. Ada patah-patah, ya gak delay gambarnya. Moga gak semputus ya. Hingga puncak dari mitos tersebut adalah cerita mengenai penampakan dua sosok pocong. Dipercayai dua sosok pocong tersebut adalah penglaris tempat ini, atau mungkin bisa dikatakan pesugihannya ya. Makanya tempat ini dulu itu ramai banget. Tapi entah karena apa ya, entah karena pemilik gak mau melanjutkan atau gimana ya. Kadang kan kalau penglaris kan harus tetap memberikan ibarat kata tuh kayak perjanjiannya apa gitu. Kalau perjanjiannya yang dilanggar atau apa yang dibutuhkan tuh gak dikasih gitu, itu bisa terputus ya. Dan harusnya kalau penglaris seperti itu ya, kalau ibarat kata ini penglarisnya pocong ya, pocongnya harus dikembalikan ya, jadi ditinggalkan. Makanya gak heran kalau menurut mitos, menurut cerita, dua sosok pocong tersebut kerap berdiri di depan jalan. Jadi di jalan itu ada depan, di depan itu ada jalan sampai kebalik kan, seolah-olah menunggu bosnya atau pemiliknya.
Kembali lagi, percaya nggak percaya namanya mitos ya. Tapi jujur ya, jujur saya merasakan adanya aura negatif yang tergolong, ini ada telepon tua, tergolong cukup kuat ya saudaraku ya. Suara dari arah sana. Aura negatif di tempat ini terasa cukup kuat. Memang menandakan kalau tempat ini benar-benar angker. Menandakan kalau tempat ini memang ada sosok penghuni. Namun sebelum itu, sebelum kita menjelajah lebih jauh ya, saya sampaikan terlebih dahulu buat saudaraku dan rekan-rekanku, kalau ya saudaraku dan rekan-rekanku nggak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, rekan-rekan bisa menyalakan tombol lonceng atau juga bisa ikutan ke dalam komunitas kecil kita ya. Kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah, silahkan dicatat saja. Dan di dalam komunitas di sana, saudaraku dan rekan-rekanku bisa berdiskusi nantinya dengan teman-teman yang lain. Ya, bisa rundingan, bisa saling berbagi. Ya, dan sudah terdapat ratusan teman di sana. Jamin gak bakal kesepian lagi. Oke, kita bahas tentang lokasi lagi. Tadi sampai mana tadi? Sampai sosok yang seolah-olah menunggu di depan ya, atau di jalan ya. Karena kabarnya sih juga pernah ada yang kesurupan. Dan ketika ditanya memang jawabannya sosok tersebut menunggu tempat ini dan menunggu pemiliknya kembali. Karena kita pun tadi meminta izin di tempat ini gak langsung ke pemilik ya. Kita lewat kerabat. Nama pemiliknya udah gak ada di kota ini, udah gak ada di daerah ini. Dan tentunya seperti biasa saya nggak bisa ya membocorkan lokasi, membocorkan informasi dari lokasi kita berada, karena bakal merugikan beberapa pihak. Barusan gak ada suara lompatan. Halo? Dan untuk menjawab ya pertanyaan dari saudaraku semua yang selalu bertanya, rekomendasi dong tempat yang aman, rekomendasi dong ya tempat yang amanah gitu. Ya ada ya, kita ada rekomendasi terbaik buat saudaraku dan rekan-rekanku. Hanya saja kita tidak bisa menyampaikannya di sini ya. Oleh karena itu, saudaraku ataupun rekan-rekanku bisa ya catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Dijamin amanah, dijamin anti tipu-tipu, dan bahkan sudah menjadi salah satu yang resmi. Dan terlebih lagi sudah berlisensi. Jadi nggak omon-omon ya. Nggak tahu ya bekas apaan ini. Berantakan. Seolah-olah pernah ada yang nongkrong di tempat ini. Sepertinya. Halo, permisi. Oh ya, saya tuh tadi siang ya, tadi siang tuh mimpi agak aneh ya. Saya tuh goreng ikan ya, goreng ikan. Lebih tepatnya 5 ikan ya. 5 ikan saya goreng. Itu nggak bisa matang-matang ikannya. Sampai lama banget ikan itu nggak bisa matang-matang. Dan karena saking jengkelnya tuh kompor saya matikan. 5 ikan tadi ya, itu kayak ada tulang-tulangnya itu loh. Tulang-tulangnya itu kayak menggaris angka gitu. Nggak tahu ini entah sebab petunjuk atau gimana. Tapi yang saya lihat kan itu ada 5 ikan ya.
Yang satu itu kayak tulang-tulangnya kayak ngebentuk sebuah angka kosong ya, jadi melingkar kayak kotak gitu, hampir kotak gitu. Lalu yang satu lagi itu ngebentuk kayak angka 8. Dan yang lain nggak lihat aku. Yang lain nggak lihat. Mungkin petunjuk atau gimana, saya juga nggak tahu ya. Udah keburu kebangun karena kelaparan. Karena puasa, kelaparan kan kemerucuk gitu, perut jadi bangun. Ya entah kembali lagi ya petunjuk atau bukan, atau bisa saja hanya ya bunga tidur ya. Kalau orang Jawa bilang kan bunga tidur, mimpi itu hanya sekedar bunga tidur. Kepercayaan orang dulu ya. Ya bisa juga memang hanya sekedar bunga tidur, tapi juga bisa juga sebuah isyarat ya, isyarat dari alam untuk kita. Samanya seperti feeling kan. Feeling gimana jelasinnya, nggak bisa kan ya. Tapi terkadang feeling mengantarkan kita ke sebuah petunjuk atau ke sebuah rezeki. Padahal kita nggak bisa ya untuk mengartikan atau mendeskripsikan ya sebuah feeling itu bagaimana proses terciptanya sebuah feeling ya. Ini agak banyak sampah ya. Ini banyak gini coret-coretan gini. Dan udah cukup lama ya, udah memudar. Mungkin semacam jadwal piket juga gitu ya. Dan buat saudaraku maupun rekan-rekanku semua, kalau pengen tambah-tambah teman, tambah-tambah saudara, tambah-tambah kenalan ya, mencari teman buat diskusi bareng, mencari teman buat ngopi bareng, mencari teman buat ditanya-tanya mungkin apaan ini ya. Kita ada sebuah komunitas kecil ya, tadi juga sudah kita sampaikan. Silakan catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Nanti disampaikan di sana. Udah terdapat ratusan teman, jadi dijamin gak bakal kesepian lagi. Ada ratusan teman, jadi lebih mudah untuk bertanya-tanya maupun berdiskusi. Ini kok ada kayu-kayunya gini, di model kayak apa ya? Gabungan antara modern dan unik ya. Kayu-kayunya gini soalnya. Turun lagi aja ya. Ini luas banget ya, lokasi luas banget. Jadi saya nggak bisa mengajak saudaraku atau rekan-rekanku ya untuk berkeliling secara menyeluruh. Tentunya pasti bakal memakan banyak sekali waktu, gak bakal kelar-kelar, malah yang ada boros kota internet saya. Jadi bisa-bisa malah sampai sahur kan. Ya enak ya saudara kota rekan-rekan di rumah. Nah kalau saya harus pulang dulu ya, setidaknya harus cari tempat buat sahur. Bla 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 bla, atau apa artinya, saya kurang jago bahasa Inggris. Dan mungkin cukup dulu ya saudaraku ya. Ini gak kerasa ternyata kita muter-muter dan cukup lama. Ini mejanya bagus ya, dicor ya, bagus ini. Mungkin cukup dulu ya saudaraku dan rekan-rekanku, karena udah cukup lama kita muter-muter ya. Nanti durasi terlalu panjang takutnya ya, durasi terlalu panjang, jadi mungkin cukup dulu. Berikutnya saya akan mengajak saudaraku maupun rekan-rekanku semua untuk menuju tempat atau ruangan yang sudah kita persiapkan pada malam hari ini.
Perlu diingat ya saudaraku dan rekan-rekanku ya, untuk setiap lukisan-lukisan yang hadir di luar dari kendali saya, semua lukisan yang tercipta terlukis secara alami. Jadi saya pun juga tidak bisa request atau berharap harus seperti apa wujud dari lukisan yang kita dapatkan. Mungkin dari lukisan pertama dulu saudaraku, dari sini. Ini posisinya memang berada pada bagian tepi, tetapi serasa lukisan sudah terlukis secara jelas. Jadi meskipun kondisinya berada pada bagian tepi, tapi tidak begitu berpengaruh juga ya, karena sudah jelas untuk wujud atau bentuk dari lukisan ini. Oke, mulai dari lingkaran bawah hingga lingkaran atas ya, terlukis cukup sempurna dan terlihat cukup menarik. Manis sekali ya, dan cantik sekali. Loh, ngomong-ngomong ini kok hampir sama seperti mimpi saya ya, saya sampaikan tadi loh. Lalu ini lukisan kita berikutnya ya. Lukisan berikutnya pada malam hari ini pun juga tidak kalah menarik. Memang lebih tipis ya, seperti ini. Memang lebih tipis, tetapi ini tidak kalah cantik ya. Tidak kalah cantik untuk sekat tengahnya. Waiting. Bentar. Ini kalau kita lihat dari arah begini kok lebih kayak sebuah lukisan yang salah arah atau tercermin ya. Iya gak sih? Seperti sebuah lukisan yang tercermin ya. Iya kan? Ya. Seperti sebuah lukisan yang tercermin. Entah ini sebuah kebetulan atau sebuah petunjuk, saya pun juga tidak begitu mengerti. Tapi ya inilah wujud dari lukisan yang ada ya, wujud dari lukisan yang hadir pada malam hari ini. Sangat menarik sekali sebenarnya.
Untuk lukisan kita berikutnya, pada lembar berikutnya, di sini juga tidak kalah menarik ya saudaraku ya. Jadi mungkin untuk lembar berikutnya atau lukisan kita berikutnya ini saya akan memulainya dari yang simple aja dulu di sini. Di pinggir banget ini ya. Ini berada pada bagian pinggir sekali. Untuk lukisan juga sudah sangat-sangat jelas. Untuk lukisan juga sudah sangat-sangat sempurna ya. Perhatikan saja dari bagian ujung hingga menyentuh bagian ujung lainnya. Lukisan ini sangat-sangat menarik. Lukisan ini sangat-sangat cantik. Oke, ya. Ini cantik sekali, ini menarik sekali. Mau dilihat dari arah manapun, saya rasa makna yang dibawa tetap sama. Tapi, ya kembali lagi, setiap orang penangkapan makna dari lukisan diberikan ya, itu pasti berbeda-beda penangkapan maknanya. Dan lukisan yang terakhir pada malam hari ini, pada lukisan yang terakhir, di sini kita ambil sebuah lukisan yang saya rasa ini adalah sebuah lukisan yang patut untuk diperhatikan. Ya, sebuah lingkaran yang cukup jelas, sebuah lingkaran yang cukup besar, ukuran cukup besar ya, dan ini pun juga cukup jelas. Akan tetapi memiliki bagian tonjolan di sebelah sini. Memang tonjolannya nggak gede, tonjolannya pun juga nggak panjang, hanya seuprit. Namun tidak bisa kita abaikan begitu saja, ya. Karena bisa saja sebuah ujung yang seupritnya adalah awal dari lukisan ini, awal dari bentuk dari lukisan yang diberikan ini. Lukisan yang bisa saudaraku jaga. Dan berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan ini. Lukisan kita yang pertama ya saudaraku ya. Lukisan kita yang pertama. Lukisan kita berikutnya di sini, entah ini arah yang paling tepat bagaimana. Lukisan kita berikutnya di sini. Dan lukisan yang terakhir, sebuah lukisan yang saya rasa bisa saudaraku jaga, bisa diperhatikan kembali, oke? Lalu kira-kira seperti apakah lukisan yang hadir atau penampakan lukisan dari lembaran belakang? Kira-kira ada menarik apa enggak?
Dan saya rasa di sini nggak ada yang menarik ya untuk lembaran belakang ya. Lembaran belakang saya rasa tidak ada yang menarik, biasa-biasa saja, hanya sebatas ini. Itu juga sama, kurang menarik ya. Jadi sepertilah saudaraku, kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini sangat-sangat menarik sekali. Ya, semoga saudaraku maupun rekan-rekanku terhibur ya dengan tontonan yang kita sajikan ini. Oke? Dan sebelum kita berpisah, saya sampaikan terlebih dahulu ya, buat saudaraku maupun rekan-rekanku, kalau nggak mau ketinggalan ketika kita udah tayang, bisa nyalakan tombol lonceng, ataupun saudaraku bisa ya ikut ke dalam komunitas kecil kita. Silahkan catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Terdapat ratusan teman, terdapat ratusan anggota, terdapat ratusan saudara-saudara kita yang ada di sana. Di sana pun juga selalu di-share ketika kita udah tayang, dan mempermudah saudaraku maupun rekan-rekanku dalam berdiskusi. Oke? Jadi lebih gampang dalam berdiskusi. Ya setidaknya ada teman ngobrol lah. Dan buat saudaraku maupun rekan-rekanku yang bertanya-tanya ya, menanyakan rekomendasi tempat yang amanah dan aman, rekomendasi tempat yang terpercaya, kita juga ada. Jadi jangan khawatir, lengkap. Pokoknya silakan catat saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Rekomendasi dari kita itu malah udah resmi loh ya. Kita memiliki rekomendasi, salah satu rekomendasi yang sudah resmi dan juga sudah berlisensi. Mungkin cukup dulu saudaraku, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.